Berkatnya selalu dilimpahkan bagi semua yang dikasihinya, kemurahan. Shalom, good morning BSC Church. Berkatnya selalu dilimpahkan. Shalom. Yang di sebelah kiri shalom, sebelah kanan shalom. Kita semua yuk kita lambaikan kita ucapkan shalom 3 kali. 1, 2, 3. Shalom, shalom, shalom. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Sama-sama bilang begini, Tuhan Yesus baik. Kurang kedengaran, Tuhan Yesus baik. Bilang begini, buat saya. Saudara berkati dulu kiri kanan saudara, depan belakang saudara, bilang begini, buat Anda juga Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Come on, come on. Let's bless one another. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memuji Tuhan, selamat menyembah. Mari sama-sama kita memuji Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Woo. Mari sama-sama bertepuk tangan ya saudara. Come on. BSD Church. Oh. Untuk menyembah. Amin. Kasih setiamu sungguh nyata di hidupku. Kami umatmu Tuhan. Kami umatmu datang untuk menyembahmu. Membawa syukur. Membawa syukur dan pujian bagimu. Oh, sungguh besar. Amin. Sungguh mulia kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu. Ayo nyanyikan dengan iman. Katakan, hey. Berkatnya selalu dilimpahkan bagi semua yang dikasihinya, kemudahan Tuhan tercurah atas hidupku. Oh, berkat yang selalu dilimpahkan bagi yang
atasku. Nyanyikan. Nyata atasku sekarang. Haleluya. Yang percaya kita dalam umat yang dikasihi, disayangi Tuhan, diberkati Tuhan, katakan amin. Berikan tepuk yang meriah buat Tuhan Yesus. Come on. Woo! Come on. Everybody clap your hands. Alright. Hey. BSA Church. Oh. Alright, sing with me together. Singers. Hey. He has overcome. He has overcome. We will not be moved. Jesus, Jesus, you are carrying our burdens, carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yeah. We will not be moved. Jesus, you are here. Jesus, you are here. I will live, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. All right. Sing with me. Hey. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. Amen. Jesus, you are here. Oh, I will live, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Free, free, and I am healed in Jesus' name. Dalam nama Yesus ada kekuatan, ada sukacita. Yang percaya katakan amin. Come on, bertepuk tangan di atas kepala. Hey. Alright, sama-sama nyanyi dengan iman yuk saudara. Katakan, God is fighting for us. God is fighting for us. Pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. Oh, oh, hey. For us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be. In the name of Jesus, enemies defeated.
begini, Tuhan Yesus baik. Kurang kedengaran, Tuhan Yesus baik. Bilang begini, buat saya. Saudara berkati dulu kiri kanan saudara, depan belakang saudara. Bilang begini juga, buat Anda juga Bapak Ibu. Haleluya. Bersyukur Tuhan gak pernah gagal dalam kehidupan kita. Katakan amin. Kita yang sering kali gagal. Katakan amin. Bersyukur dia gak pernah gagal untuk menunjukkan kasih setianya. Kita yang sering kali gagal menunjukkan kasih setia kita kepada Tuhan. Bersyukur karena dia gak pernah gagal untuk menunjukkan kebaikannya. Kita yang sering kali gagal dalam menunjukkan kebaikan kita. Tapi bersyukurlah dia gak pernah gagal. Amin. Maka saudara mengangkat tangan saudara sebentar di hadapan Tuhan. Ayo penuhi ruangan ini, kita mengucap syukur. Bilang terima kasih Tuhan. Engkau gak pernah gagal, engkau setia, engkau baik. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Gak pernah berubah. Come on, fill this place with your worship. Mari dengan cara yang saudara bisa lakukan. Tunjukkan saudara bersyukur kepada Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami memujimu. Kami menyembahmu Tuhan. Engkau baik. Kau setia. Gak pernah lalai. Gak pernah gagal. Gak pernah meninggalkan kami. Kau berjalan menyertai setiap kami. Haleluya. Makes the sun to rise and bring the earth to life in every being. Jesus, it is you. Amen. Who turns the day to night and watching as and high and can't to lead. Jesus, it is you. Who brings my food? Who brings me food for my table? Who cares for all of my needs? Who walks the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. It is you. Jesus, it is you. Oh. And I lift my head and I bring my song. All of my days and all of my rights, all of my wrongs, I over you. Here and beyond. To the one thing, Jesus, it is you. Jesus, it is you. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan yang gak pernah tinggalkan kita. Tuhan yang sertai kita. Saudara boleh kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Where darkness carries me when I frail and weak. Jesus is Tuhan yang hadir dalam setiap keadaan. Overwhelmed and cannot speak. Jesus, oh, who wears my guilt on his shoulders, who holds my heart in his hand.
takes my thoughts and fears, takes my thoughts and fears, hangs them on the arms of Calvary. Jesus, it is you. Jesus, it is you. Oh, and now I lift my hands. I lift my hands. I bring my song. Amen. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I over you, I over my life, here and beyond, to the one thing, to the one thing, Jesus, it is you. Sementara pemuji memuji Tuhan, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami itu, kami angkat wajah kami itu. Kami bukan pecundang, kami adalah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena Kau yang berperang ganti kami. Oh, I'm over my life. Hey. Here and beyond, here and beyond, oh, to the one thing, oh, Jesus, it is you. Oh, I lift my hands, I bring my song. Amen. All of my right, all of my wrong, here and beyond, through the one. Amen. Jesus, it is you. Ayo jemaat saja nyanyikan. I lift my hands. I lift my hands. I bring my song. All of right. I over you, my God. Here
kan melemparkan mahkota kami, sebab Engkau saja yang layak. Layak untuk terima pujian. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Segala hormat bagi
Amin, amin. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara dalam hadirat Tuhan. Amin. Kuasa dan kemuliaan, kuasa dan kemuliaan. Oh. Kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kepada Tuhan kami menaruh hormat. Kami memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Kami sadar hidup kami adalah anugerah. Oleh kemurahan Tuhan belaka kami ada. Engkau memelihara, Engkau memberkati, Engkau menopang kehidupan kami. Dan Engkau membuat kami berhasil. Kami melihat ke depan, sesungguhnya Tuhan tidak pernah tinggalkan. Engkau memberikan yang terbaik, dan Engkau selalu menyertai kami. Berbicaralah di tengah-tengah umat-Mu ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi panglima dalam hidup kami, memimpin membawa kami ke dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, urapan Tuhan di tengah-tengah kami, mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu juga, memberikan kemampuan menyampaikan firman dalam bahasa yang mudah dimengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara-saudara. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Senang bisa ada di tengah-tengah saudara. Ini yang pertama kali. Salam kenal dari saya Henoh, asal Surabaya, dari Gereja Bethel Indonesia Maranatha. Apabila saudara singgah ke Surabaya, silahkan mampir. Ibadah kami ada di timur. Dan saudara bisa datang jam 7 dan jam 9. Terima kasih juga kepada Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Budi Sukandi yang telah mengundang bersama dengan tim untuk saya ada di tengah-tengah saudara. Saya mengenal Pak Budi sudah lama dan kita bersahabat dan kita merasakan bahwa di dalam Tuhan selalu indah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, usia saya sekarang di atas 60 tahun. Saya belajar banyak dalam kehidupan ini. Setelah saya mengamati, saya menemukan bahwa orang-orang yang lahir dari rahim yang sama, dididik oleh orang tua yang sama, tinggal dalam rumah tangga yang sama, disekolahkan di tempat yang sama, dalam bersaudara, tidak semua menjadi berhasil. Satu kelas yang sama, satu gereja yang sama, satu daerah yang sama, tidak semua orang menjadi berhasil. Pertanyaannya adalah mengapa? Orang ke gereja yang sama,
dalam jam sesi yang sama, mendengarkan pujian yang sama, menyanyi lagu yang sama, mendengarkan khotbah dari pendeta yang sama. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Dan hari ini Tuhan ingin saya menyampaikan hal-hal penting supaya saudara bisa mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup saudara. Saya memberikan tema dalam firman Tuhan ini adalah 4 penyebab kegagalan. Kita akan membaca dalam Bilangan 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran. Sesuai dengan titah Tuhan, semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Bagi saudara yang menjadi orang Kristen lama, tentu tidak asing dengan teks ini. Kisah di mana sebelum masuk tanah Kanaan, Musa memerintahkan 12 pengintai untuk mengamati, melihat, dan memberikan laporan tentang keadaan yang akan direbutnya. Saudara-saudara, ini adalah sebuah penelitian ilmiah yang pertama kali saudara temukan bahwa perlu ada survei sebelum ada tindakan. Dan ini adalah Musa yang memulai atas perintah Tuhan. Jadi cara berpikir ilmiah itu datangnya dari Tuhan. Jadi kalau ada orang gak perlu pelajaran-pelajaran apa saja yang pokoknya begini, itu satu hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan seringkali menggunakan hal-hal yang ilmiah. Jadi perlu studi kelayakan dulu sebelum melakukan sebuah keputusan. Nah, kita melihat dari 12 orang itu, kita mau melihat apa kesamaan dari 12 pengintai itu. Kita baca yang pertama. Kesamaan dari 12 pengintai itu adalah semuanya pemimpin-pemimpin dari suku bangsanya. Semua adalah pemimpin-pemimpin di antara mereka. Jadi 12-nya itu semuanya adalah pemimpin. Dia bukan anak kemarin sore, dia sudah memenuhi kualifikasi tertentu sehingga diangkat menjadi pemimpin. Jadi dia bukan pemula, bukan orang yang baru, dia orang yang kawaan dan dia pemimpin. Yang kedua, saudara, ke-12 pengintai itu menerima janji yang sama. Apa janjinya? Tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Tuhan itu tidak pernah pilih kasih. Semua mendapatkan janji yang sama. Seperti ketika saudara di gereja. Semua mendapatkan janji yang sama. Semua mendapatkan firman Tuhan yang sama. Yang ketiga, saudara. Kesamaan dari 12 pengintai itu, ke-12 pengintai menerima kesempatan yang sama. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Tuhan sekali lagi tidak membeda-bedakan. Yang seorang dikasih kesempatan lebih dulu, yang lain kemudian. Tidak. Semua waktunya sama. Tempat yang dituju sama. Semua dilakukan dengan kesempatan yang sama.
Jadi ke-12 pengintai itu tidak pernah dibedakan. Semuanya pemimpin, semuanya mendapatkan kesempatan yang sama. Sama seperti yang saudara ketahui, ternyata dari 12 pengintai itu terjadi 2 kelompok. Yang pertama kelompok 10 dan yang kedua kelompok 2 orang. Kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Sekarang kita melihat hasil pengintaian laporan dari kelompok mayoritas atau kelompok 10. Bilangan 13 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Jadi mereka memberikan laporan setelah mengintai, setelah mensurvei, setelah melihat, setelah mengamati. Setelah tahu situasinya, mereka memutuskan, mayoritas, 10 orang. Kita tidak dapat maju. Orang yang membuat keputusan selalu punya alasan. Tidak ada orang yang membuat keputusan tanpa alasan. Dan alasan yang dikemukakan oleh kelompok 10 yang pertama adalah ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Alasannya, karena mereka lebih kuat daripada kita. Jadi saudara-saudara, alasannya mereka lebih kuat daripada kita. Artinya apa? Persoalannya terlalu besar, nggak mungkin bisa diatasi. Mereka itu terlalu kuat bagi kita. Alasan kedua, ayat yang ke-32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Alasan kedua, kenapa kita tidak bisa maju? Kenapa kita tidak bisa menyerang dan mendudukinya? Yang kedua, karena mereka adalah orang yang makan orang, kanibal. Kita nggak mungkin bisa mengalahkan. Mereka itu makan orang, kita makan lontong. Gimana kita bisa maju? Gimana kita bisa mengalahkan? Nggak mungkin. Jadi saudara-saudara, semua hal di mikroskop jadi besar. Gitu. Alasan ketiga, ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti apa? Lalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Saudara-saudara, bagian yang ketiga yang menjadi alasan mereka gak bisa maju, itu adalah alasan yang bersifat manipulatif. Tidak berdasarkan fakta. 10 orang yang mayoritas itu berkata, kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Dan laporan ini benar-benar tidak berdasarkan fakta. Kenapa? Jadi ini mereka menyampaikan laporan yang bersifat palsu. Apakah di hari antara 10 itu waktu mensurvei, melihat, mengamati. Lalu kemudian mereka datang kepada raksasa-raksasa itu. Lalu tanya, kamu lihat saya seperti apa bro? Halo? Kira-kira gitu enggak? Ada yang tanya enggak? Enggak ada. Nah pertanyaannya, kok bisa mereka bilang demikian juga mereka
terhadap kami. Berarti dia bohong dong. Banyak surveyor yang bohong gitu. Tidak berdasarkan data lapangan. Membuat kesimpulan sendiri. Orangnya belum ngomong, sudah ditulis gitu. Jadi kenapa kita tidak bisa masuk sana? Mereka raksasa, kami belalang. Siapa yang ngomong? Ya dia sendiri yang ngomong. Apakah mereka bilang begitu? Tidak. Jadi alasannya ada 3. Kenapa mereka tidak dapat maju dan berhasil? 1. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Jadi mereka lebih kuat daripada kita. Yang kedua, mereka memakan orang. Dan yang ketiga, mereka raksasa dan kami belalang. Nah, selain 10 orang ada 2 orang. Siapa? Kaleb dan Yosua. Saya bisa menyebut lebih gampang karena cuma 2 orang. Kalau 10 berat gitu. Ngafalkan 10 lebih berat. Tapi kalau 2, kelompok 2 gampang. Kaleb dan Yosua. Sekarang kita lihat ayat yang ke-30. Bagaimana kelompok minoritas. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak. Perhatikan ini. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti mengalahkan mereka. Kalau tadi keputusannya apa mayoritas? Kita tidak dapat maju, betul nggak? Yang satunya, kita pasti akan mengalahkan mereka. Kita akan maju. Jadi saudara-saudara, hasil laporan pengintaian Kaleb dan Yosua, kita akan maju dan mengalahkan mereka. Yang dilihat sama. Yang diintai sama. Lokasinya sama. Tempat mengintainya adalah sama. Waktu mengintainya sama. Kenapa yang 10 bilang tidak, yang 2 bilang bisa? Hidup ini semua orang punya persoalan yang sama. Kenapa ada orang yang bisa sukses? Kenapa banyak orang bisa gagal? Kenapa? Nah, yang 2 orang ini Kaleb dan Yosua punya alasan juga. Karena setiap keputusan selalu ada alasannya. Yang pertama, ayat yang ke-8 bilangan 14. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Yang kedua, yang pertama, alasannya. Karena Tuhan berjanji akan memberikan negeri itu kepada kita. Kita akan dibawa masuk. Jadi saudara-saudara, kenapa mereka yakin bisa masuk? Karena Tuhan sudah berjanji. Jadi keputusannya itu berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan janjikan. Yang kedua saudara, ayat yang ke-7. Dan negeri kepada segenap umat Israel. Dan berkata kepada segenap umat Israel. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu apa? Luar biasa baiknya. Kenapa kita bisa masuk dan mengambil negeri itu? Karena negeri itu luar biasa baiknya. Dengarkan. Sesuatu yang luar biasa perlu diusahakan. Saya ulang lagi. Sesuatu yang luar biasa harus apa? Diusahakan. Tidak pernah terjadi dengan sendirinya. Sukses itu tidak pernah terjadi otomatis. Harus diusahakan. Berhasil itu perlu diusahakan. Kalau saudara ingin rumah tangga yang berhasil, harus diupayakan.
Kalau saudara mau kantor saudara berhasil, saudara perlu mengusahakan. Tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Kalau studi saudara mau berhasil, harus diusahakan. Saya umur sekitar 55, ya sekitar 50 lebih daftar ke UNER untuk ngambil S3. Saingannya banyak karena harus diuji, kursinya terbatas. Tahukah saudara, saya sejak tahun 90 sampai 2016 itu sudah nggak sekolah, nggak pernah pegang buku. Dan ternyata di tes yang hal-hal yang saya tidak pelajari sudah hampir 25 tahun. Saya sudah lama nggak nulis itu. Saya harus belajar. Saya pergi ke toko buku Gramedia, beli buku-buku yang harus saya pelajari. Sebab buku-buku ini akan diteskan sebagai tes masuk. Saya menyadari kalau saya sekolah bisa selesai S3 itu lebih baik daripada nggak selesai, betul nggak? Kalau saya masuk itu yang pertama, dan kalau saya nggak mau mengusahakan, maka saya benar-benar menyanyiakan kesempatan yang terbuka buat saya. Saya belajar sungguh-sungguh dan akhirnya diterima. Mengalahkan banyak pesaing. Dan untuk lulus saya berusaha sungguh-sungguh. Sebab lulus itu tidak pernah diberikan gratisan. Saya perlu waktu 4,5 tahun untuk S3. Jadi kalau ada orang 2 tahun lulus S3, dia pasti briliannya luar biasa. Yang 2 tahun barusan ini, terus kemudian ditangguhkan oleh UI itu. Di UNER 3 tahun baru boleh lulus. Saudara sudah selesai 2 tahun, ditahan sampai 3 tahun baru boleh lulus. Dan tidak ada itu. Tidak pernah ada. Dan saya 4,5 tahun. Kalau saya lulus 4 tahun, cum laude. Saya terlambat 1,5 tahun. Tidak apa-apa, tidak dapat cum laude. Yang penting lulus. Dan saya berdoa kepada Tuhan. Sesuatu yang baik harus diusahakan. Betul nggak? Dan lulus, puji Tuhan. Dan saya mau ngomong, tapi kalau bisa ini antar kita aja ya, jangan ngomong keluar. Saya itu sampai umur 30 tahun nggak punya pacar loh. Padahal saya itu termasuk pria yang lumayan. Gitu. Loh, saya serius loh, ini lumayan loh. Kalau yang seneng banyak, tapi terlalu syaratnya berlebihan. Jadi banyak yang diafkir gitu. Nah, ada murid sekolah minggu saya bilang begini. Dia panggil saya Koko. Ini mahasiswa, tapi murid sekolah minggu. Sudah usia segini kok belum punya pacar kok? Iya, sibuk. Mau nggak saya kenalin sama teman saya? Boleh. Tapi saya tanya dulu, kalau jelek jangan kenalin, saya bilang. Kalau jelek itu kan banyak. Nggak usah saya usaha sudah datang sendiri kan gitu loh. Pak Budi gitu kan dulu ya. Kalau jelek nggak usah diusahakan, datang sendiri gitu loh. Kalau yang baik harus usaha gitu. Maka saya tanya, cantik nggak? Cantik Pak. Terus kemudian orangnya baik nggak? Baik. Kristen bukan? Kristen. Suka tengkar nggak? Ini persyaratan. Sebab banyak wanita itu baik tapi suka tengkar gitu. Kan sekarang ada yang diproses-proses di Polda dan sebagainya. Cantik tapi suka tengkar gitu. Halo? Kok sudah paham ya? Ya. Suka tengkar enggak? Enggak. Melayani di gereja. Oke. Saya bilang, oke, saya mau. Saya itu saudara kerja jam 6 pagi berangkat, jam setengah 12 baru pulang. Jadi enggak pernah punya waktu. Lalu saya minta nomor teleponnya, tolong dong kapan dikenalin. Dia bilang gini,
kenalan sendiri. Kamu ini apa-apaan, katanya mau ngenalin, kok kenalan sendiri? Iya, sebab saya nanti kalau dikenalin dia nggak mau. Lalu gimana? Saya kasih nomor teleponnya aja. Gitu. Jadi saya itu telepon go show gitu. Nggak tahu orangnya, ini kan bagaikan kucing dalam karung, saudara. Nggak tahu orangnya, suruh telepon dan kemudian nggak tahu hasilnya kayak apa. Betul nggak? Saya telepon. Dan saya itu pengamat jarak jauh walaupun tidak kelihatan bisa mengamati dari nada suaranya. Dari nada suaranya mencoba membayangkan. Gitu. Kemudian karena sudah kenalan, saya tanya, boleh nggak saya ke sana? Boleh, saya ke sana. Nah, setelah beberapa bulan, saya mau pergi ke luar negeri nih, ke Amerika, studi ke Amerika. Lalu saya tanya, saya seneng nih sama kamu. Kamu seneng gak sama saya? Enggak, bilang gitu saudara. Kemudian saingan saya itu banyak. Sebab saya naik Honda Astrea Prima tahun 90-an. Kompetitor naik Mercy dan BMW. Berat. Kita belalang, mereka raksasa. Dan saudara jangan lupa, kalau saudara pernah naik sepeda motor, saudara pasti tahu sensasinya pakai jas hujan. Jas hujan itu kalau sudah kena hujan, itu saudara-saudara walaupun dicuci pakai air sabun, tapi bau sensasinya itu melekat sepanjang masa. Tengi. Pokoknya khas. Ada yang di sini pernah naik sepeda motor pakai jas hujan, sudah dicuci, dijemur, tetap aja. Nah, pada saat itu harus bersaing dengan orang yang turun naik mobil, yang pakai parfum, dan rambutnya selalu bagus. Kalau orang pakai helm, pakai jas hujan pasti cemet baunya bro. Yang paling penting itu baunya. Nah, saya bilang gak apa-apa, saya memang kalah modal, tapi saya kan punya Yesus, saya bawa dalam doa, saya puasai. Hari ini ditolak gak apa-apa, minggu depan saya ngomong lagi. Benar-benar wajah tembok. Minggu depan saya ngomong lagi. Saya bilang, saya senang sama kamu. Kamu lah tak omongi, aku gak senang gitu saudara. Nah, saya punya satu prinsip. Batu sekeras apapun, batu hitam sekeras apapun, kalau ditetesi air setiap hari, lama-lama apa saudara? Lobang. Apalagi hati manusia cuma empuk-empuk gitu. Ngomong terus saya. Sampai akhirnya detik-detik mau berangkat ke Amerika. Akhirnya wanita itu bilang, iya. Dan hari ini punya 3 anak sama saya. Saya mau kasih tahu, sesuatu yang baik, apalagi luar biasa baik, harus apa? Diusahakan. Jadi saudara itu jangan mudah menyerah kalau berhadapan dengan apapun. Jangan suka bilang, saya kan orang gak punya, saya orang miskin, saya bukan siapa-siapa. Jangan, bersama Yesus pasti bisa. Haleluya. Iya, 2 orang ini bilang, kita pasti bisa. Itu luar biasa baiknya. Yang ketiga alasannya apa? Nih. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Ayat 9 ya. Bilangan 14 ayat 9. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Yang ketiga, kenapa kita pasti bisa masuk? Karena Tuhan menyertai kita. Semua pandangan alasannya yang menyebabkan Yosua dan Kaleb mengambil keputusan, menyampaikan alasan bisa masuk karena Tuhan menyertai kita. Jadi dengan kata lain, kita akan maju mengalahkan mereka yang besar karena Tuhan sudah janji.
akan memberikan hal itu kepada kita. Yang kedua, karena negeri itu luar biasa baiknya. Yang ketiga, karena Tuhan berjanji menyertai kita. Tidak pernah ada satu alasan karena tempatnya. Tidak ada. Semua karena Tuhan yang telah berjanji, Tuhan yang menyertai, dan itu luar biasa. Luar biasa itu jangan disia-siakan. Itu sebabnya kalau saudara dapat kesempatan apapun, jangan pernah menyia-nyiakan. Sekarang, tadi saya akan bilang ada 4. Apa? Saya simpulkan. Yang pertama, 4 penyebab orang gagal. Tidak pernah percaya kepada firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, selalu ada saja yang duduk lalu bilang begini, itu pinter-pinternya situ yang ngomong. Situ nggak tahu sih, situ nggak paham sih. Hah? Firman Tuhan disampaikan, pasti ada yang bilang gitu, betul nggak? Situ cuma bisa ngomong, kita yang hadapi kenyataan. 10 orang itu bilang begitu bukan? Tapi 2 orang bilang, Tuhan janji, Tuhan pasti menyertai. Tuhan pasti memberikan kepada kita. Jadi jangan lihat besarnya masalah. Semua orang punya masalah. Perkara besar dan kecil sesuai kapasitasnya. Tapi semua orang punya masalah. Betul nggak? Saudara harus punya history, punya sejarah, bisa mengalahkan masalah. Kalau saudara punya kapasitas besar, masalahnya yang harus diatasi harus besar. Orang yang gak percaya firman Tuhan pasti gagal. Kenapa gak menikah-nikah? Ya masih nabung om, nabung. Kamu harus melibatkan Tuhan supaya tabunganmu berlipat-lipat. Halo? Iya. Ada hamba Tuhan dari Jogja. Sudah punya pacar, orang Sumatera. Saya tanya, kapan nikah? Belum punya om. Belum punya apa? Sudah jalan bersua kok belum punya. Belum punya uang om. Soalnya orang tuanya minta sapi om. Hah? Sapi? Kasih Denko aja. Sapi Denko. Minta sapi om. Uang susu. Wah berat nih. Bawa dalam doa dong. Sudah om. Belum berhasil. Saya suruh teman-teman yang lain. Doain dong, teman-temannya yang dari Jogja, doain yang satu gereja itu. Supaya dia cepat nikah, masa gara-gara sapi dia gak bisa kawin. Karena diminta sapi uang susu gak bisa dia. Dia bilang kita ini kan cuma pekerja, gimana om bisa beli sapi. Gitu. Saya bilang bersama Tuhan pasti bisa. Doa ya, doa. Saya ajak doa. Itu tiba-tiba tidak lama kemudian dalam beberapa bulan ada yang nyumbang uang sekian, ada yang nyumbang sekian, ada yang nyumbang sekian, lalu nyumbang baju, nyumbang buat pestanya dan sebagainya. Menikah, sekarang anaknya 3. Dahsyat Tuhan itu. Jadi jangan gak percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang bisa, pasti bisa gitu. Yang kedua, orang yang gagal itu dikuasai sama ketakutan. Iya kalau bisa, kalau enggak, ayo mulai bisnis. Iya kalau berhasil, kalau enggak. Situ enak ngomong, kalau uang saya sudah masuk lalu gagal gimana? Ya gagal maju lagi. Betul enggak saudara? Gagal ulangi lagi sampai berhasil. Coba saudara dulu bikin skripsi, apa langsung jadi? Berkali-kali ditolak, berkali-kali maju, betul nggak? Hidup itu begitu. Kalau saudara nanti pasti ditolak, apakah saudara bilang gini, gak usah buat sudah, nanti ditolak. Kan saudara maju lagi, sampai akhirnya beres. Hidup itu begitu, gagal, bangkit lagi. Gak berhasil, maju lagi, sampai berhasil. Jangan dikuasai sama apa? Ketakutan. Jangan mau takut. Kalau ada takut lawan gitu. Semua orang punya rasa takut gak? Punya, dikuasai ketakutan. Yang ketiga, membesar-besarkan masalah, membuang-buang kesempatan.
Orang yang gagal itu suka membesar-besarkan masalah. Bapak nggak ngerti, zaman sekarang itu kompetitornya berat. Nggak kayak zaman seperti 40 tahun yang lalu. Kamu soalnya nggak lahir 40 tahun yang lalu soalnya. Makanya kamu menganggap 40 tahun yang lalu itu enteng gitu. Kalau kamu lahir 40 tahun yang lalu, sama, semua orang menghadapi masalah yang sama, tantangan yang sama. Dan kalau ada kesempatan, jangan sia-siakan. Jangan pernah menyia-nyiakan, jangan buang-buang kesempatan. Jangan tidur-tiduran, ngegame terus, lalu saudara kehilangan kesempatan. Anak saya di rumah terus ngegame, anak pendeta. Tidur ngegame, bangun makan, tidur ngegame. Lama-lama saya bilang begini, kamu itu anak pendeta. Gak ada yang nolong kamu kalau kamu nanti gak berhasil. Harus berusaha. Harus berusaha. Anak saya yang pertama baru lulus, tempo hari ya, baru lulus S1, langsung kerja. Lalu saya bilang, kamu ngambil S2 supaya kamu punya tawar-menawar yang agak tinggi. Dia keluar dari tempat yang satu, masuk ke tempat, belum ditawari sama orang. Kamu pindah ke sini saja. Saya kasih kamu 3 kali UMR. Masih baru nih, masih lulus setengah tahun sudah ditawari 3 bulan. 3 kali UMR. Nanti masih kita kasih yang lain-lain. Dan ketika dia kerja di situ dan mulai semuanya sedang, lalu kemudian dia dicoba diikat, kamu bertahan di sini nanti saya naikkan. Saya bilang sama anak saya, jangan Nyo, kamu keluar. Kalau jadi pegawai jangan lama-lama, nanti jadi jadi punya jiwa pegawai. Kamu harus keluar. Coba kamu berusaha ke Australia. Jadi bulan Agustus nanti dia ke Australia. Kemudian anak saya yang kedua, di zaman COVID ngambil 2 mata kuliah. Pagi kuliah di Fakultas Hukum, malam di Fakultas Teologi. Jadi pagi kuliah hukumnya Tuhan, malam hukumnya dunia, Pak. Lulus dalam waktu yang bersamaan. Lulus dalam waktu yang bersamaan. Tek-tek. Dan baru lulus, yang ini suka main game terus itu. 2 anak saya laki-laki jago nge-game terus di dalam. Sampai ibu jarinya bendol-bendol semua. Bengkak semua. Karena suka gini gitu. Dan kemudian anak saya yang kedua itu, saya bilang, kerja. Dia bermaksud untuk melayani di gereja. Karena dia bisa khotbah. Gimana kalau saya melayani? Jangan. Kamu jangan melayani di gereja. Melayani boleh. Jangan sampai berharap dapat uang dari gereja. Uang gereja jangan ditarik keluar. Kalau kamu kerja uang dari luar, taruh ke dalam gitu. Kalau semua anak pendeta, semua kerja di dalam, lalu narik uang keluar, lama-lama gerejanya yang dijual gitu. Saya punya prinsip jangan ngambil uang gereja, kamu kerja uangnya masukkan ke gereja. Nah saudara-saudara, dia kerja ikut orang, magang, law firm, baru 10 bulan. Terus dia sudah bilang, aku mau keluar. Loh, kenapa kamu mau keluar? Kerjanya berat, nanti nggak bisa pelayanan. Lah kamu terus gimana? Saya kerja sendiri. Begitu keluar bulan Maret kemarin, Februari atau Maret itu, lalu dia bikin langsung law firm sendiri. Firma hukum sendiri. Langsung rame, saudara. Langsung rame. Dan kalau saudara punya TikTok ya. Saudara mungkin pernah ada yang masuk gitu. Jonathan Jason. Itu viewernya 12 juta. 12,5 juta. 4,5 juta viewernya. Dan banyak yang ngasih saweran gitu. Kolektor itu. Dan saya mau sampaikan sama saudara, ini sudah habis, boleh 1 menit lagi ya.
Lupa Pak. Sekarang diberkati luar biasa. Itu anak rohaninya Pak Budi. Pak Budi itu kalau dia datang ke sini dipinjemi mobilnya Pak Budi. Saya aja ke Jakarta nggak pernah dipinjemi Pak Budi mobil. Itu anak saya ke Jakarta langsung dibawain mobilnya Pak Budi. Saya bilang hati-hati Nyo, ini mobilnya orang. Jangan sampai kamu ada apa-apa. Nah, umur 26, sangat diberkati. Kawan-kawannya belum berhasil, dia sudah berhasil. Sangat berhasil. Yang keempat, terakhir, penyebab orang gagal. Suka negative thinking, berpikir negatif, dan ragu-ragu. Ya enggak ya? Enggak ya ya? Ya ya apa enggak ya? Betul enggak? Orang gagal suka begitu, bukan? Betul ya? Ya apa enggak? Enggak apa iya? Ya apa enggak? Betul enggak saudara? Maju apa enggak ya? Maju apa enggak? Akhirnya enggak maju kan? Orang yang kebanyakan berpikir, ya enggak, ya enggak, akhirnya gagal. Kalau saudara sudah bawa dalam doa, maju, jalan. Sebelumnya apa? Berpikir dulu, bawa dalam doa dulu. Kalau sudah dibawa dalam doa, langkah, maka engkau akan disertai Tuhan. Siapa yang kepingin sukses hari ini? Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Hidup ini sungguh diberkati. Hidup ini sungguh diberkati. Engkau ingin melihat kami berhasil. Engkau menakdirkan kami menjadi orang-orang yang menang. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, yang pagi hari ini, yang siang ini ada, diberkati dan berhasil. Sebab Tuhan selalu menanamkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Dan Tuhan selalu menolong kami. Berkati Pak Budi dan Ibu, berkati anak-anaknya, semuanya Tuhan berkati. Ketulusan, kesetiaannya melayani, Tuhan balas dengan berlipat ganda. Sebab orang yang berlelah-lelah di dalam Tuhan tak pernah kekurangan dan kehilangan upahnya. Diberkati di bumi, berjumpa Tuhan di sorga. Semua yang melayani Tuhan berkati. Semua jemaat Tuhan berkati. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus tetap menjamah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu yang diberkati dengan firman Tuhan yang telah dibagikan. Boleh lambaikan tangan? Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, firman-Nya ya dan amin. Kami dari tim penggembalaan perwakilan mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Pendeta Henok pada siang hari ini dan juga dari tadi ibadah pagi. Biarlah kiranya berkat-Nya selalu dilimpahkan buat Bapak Pendeta Henok dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mau menyambut, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di siang hari ini? Boleh lambaikan tangan, puji Tuhan Ibu. Ya, selamat bergabung Ibu di ibadah kita. Ya Bapak Ibu juga belum ada tempat ibadah yang menetap, boleh kiranya minggu depan hadir kembali di ibadah kita bersama kita di BSD Church. 2 kali ibadah ya, jam 9 dan jam 11. Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hati kita akan memberikan yang terbaik untuk persembahan kita. Puji dan syukur Tuhan, siang hari ini kami boleh kembali berkumpul di tempat ini Tuhan untuk memuji, meninggikan dan juga kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hari ini kami boleh kembali ditegur Tuhan, diingatkan bahwa firman-Mu iya dan amin. Kami harus percaya bahwa janji-Mu adalah iya dan amin Tuhan. Yang terbaik bagi kami semua Tuhan, biarlah penyertaan-Mu sempurna bagi kami semua. Tiba saatnya Tuhan, siang hari ini kami mau memberikan yang terbaik karena Engkau telah terlebih dahulu memberkati kami Tuhan. Kami ingin memberkati gereja-Mu ini Tuhan, BSD Church Tuhan. Biarlah kiranya apa yang kami beri boleh menyukakan hati-Mu. Pakai kami lebih lagi Tuhan menjadi saluran berkat-Mu. Kami mau memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan dan pekerjaan-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap memberi yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Grow Community atau CG diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam dan terbagi di 4 lokasi, area Green Cove dan sekitarnya, area BSD Plaza dan sekitarnya, area Pamulang dan sekitarnya, dan area Gading Serpong dan sekitarnya. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung, bisa menghubungi Sekretariat Gereja BSD Church. Menara Doa Jumat 18 Juli 2025 jam 10 pagi di Ruko The Loop Blok F nomor 2 bersama Pastor Peter Slicker dari Belanda. Kita bertemu kembali di ibadah Morning Worship hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 di Trembesi Hotel Ruang Mandalika A jam 5 pagi bersama Pastor Peter dari Belanda. Jangan lupa datang ya guys. Shalom G2B, kita ketemu lagi pada ibadah hari Minggu pada tanggal 20 Juli 2025 di Trembesi Hotel lantai 7 pada pukul 11.00 dan akan dilayani oleh Kak Ben dan Kak Flo. Kaos biar Generation 12. Shalom adik-adik Cobi, kita ketemu lagi ya pada ibadah hari Minggu pada tanggal 20 Juli 2025 pada pukul 9 dan jam 11 di Hotel Trembesi lantai 7. Kita ketemu, bye! Kita akan bertemu kembali pada ibadah raya Minggu 20 Juli 2025 pada ibadah 9 dan 11 yang akan dilayani oleh Pastor Victor Abraham di Hotel Trembesi lantai 6 Auditorium Gunung Salak. BSD Church berkatnya selalu dilimpahkan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan. Layani Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, terima kasih untuk Pastor Henok Willianto yang sudah sangat amat memberkati kita pada ibadah pertama. Bapak Ibu kalau tidak ada acara mungkin bisa hadir juga di ibadah kedua. Kita percaya berkatnya akan double portion. Terima kasih juga untuk Ibu Fani yang sudah menemani Pastor Henok di tempat kita. Bu Fani adalah istri yang setia, istri yang pendoa, ibu gembala yang baik. Biar ini juga boleh keimpartasi untuk di tempat kita di tempat ini. Dan kita juga berdoa kalau tadi Pastor Henok bilang bulan depan Pastor Henok tambah 1 ruko lagi. Kita percaya Allah yang sama yang kita sembah. Dan kita juga berdoa supaya tahun depan ya, bukan bulan depan, tahun depan Bapak Ibu. Ya, kita juga punya tempat ibadah yang permanen. Amin. Ya, apa yang gak mungkin buat manusia, mungkin buat Tuhan. Ya, jadi tadi ada 5 hal yang kita gak boleh khawatir. Kita percaya Tuhan baik. Amen. Tuhan sangat baik. Amin. Ya, jadi sekali lagi terus berdoa, saya percaya berkatnya selalu dilimpahkan. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah menabur dalam kegiatan bakti sosial kemarin hari Sabtu. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk para panitia. Ada Pak Ivan, Bu Teli, ada Pak Ronson dan Bu Melinda, ada Pak Erwin, Bu Efrin, Pak John. Banyak Bapak Ibu, saya juga kaget panitianya luar biasa ya. Panitianya kalau nggak salah kemarin sekitar 50-an ya, 50-an. Itu kita melayani, ada Kak Lian gunting rambut, ada pengobatan gratis, ada terapi oleh Pak Lim ya dan Pak Boni.
ada dari Bobo, Pak David, koordinator untuk morning worship. Terus ada dari pendoa, ada sembako murah, ada apa lagi ya? Akupuntur, banyak Bapak Ibu, sampai sore. Wah, itu di Kampung Burung ya, Tanjung apa namanya? Tanjung Burung ya, Tanjung Burung. Itu saya kebetulan waktu datang, saya nunggu istri saya karena beda mobil, saya ikut Pak Samsuri, istri saya sama istrinya Pak Roy. Sambil nunggu, wah saya dengar dari masyarakat sekitar yang mereka bersuka cita. Mereka sangat diberkati. Ya, biarlah kita boleh menjadi impact, boleh menjadi dampak. Karena itu menyukakan hati Tuhan. Ya, kita melayani untuk menampakkan wajah Tuhan di sekitar Tanjung Burung itu. Memang perjalanannya pergumulan Bapak Ibu. Perjalanannya pergumulan, jalannya sempit, macet. Ya, tapi saya percaya sorga bersuka cita. Karena wajah Tuhan ditampakkan di Tanjung Burung dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, terus dukung pelayanan misi, karena pelayanan yang paling mulia adalah pelayanan yang memperhatikan orang-orang lemah. Nanti juga bulan November, ini satu kota Tangerang juga ya, Tanjung Burung ya, di Tangerang. Nanti bulan November 3 kota Bapak Ibu, luar biasa. Di mana aja Pak Ivan? Boyolali, Klaten dan Solo Bapak Ibu, November ya. Dukung Bapak Ibu yang mau berpartisipasi untuk ikut hadir, ayo sama-sama yang mau membantu membagi sembako atau dalam bentuk apa saja, saya percaya itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi terima kasih untuk Bapak Ibu dan semua panitia yang terlibat. Tuhan pasti memberkati. Amin. Oke, Sabtu nanti ada morning worship, kita akan dilayani. Kita berdoa untuk pintu-pintu gerbangku akan terbuka baik siang maupun malam, supaya orang membawa kekayaan bangsa-bangsa. Kekayaan itu bukan hanya uang aja, tapi kekayaan kesehatan, ya, kekayaan damai sejahtera, sukacita. Itu kekayaan dan berkat itu banyak sekali Bapak Ibu. Jadi 2 minggu yang lalu saya di WA oleh salah satu pastor dari salah satu sinode, mereka mau melayani di BST Church. Ya, betulan kan jadwal kalian ngisi sudah penuh sampai akhir tahun. Ya, tapi dia tetap mau melayani. Ya, kita bilang kalau di luar Sunday service gimana? Nggak apa-apa, karena saya rindu melayani BST Church. Dia terpanggil untuk melayani di gereja kita. Wah, puji Tuhan. Ternyata BST Church juga sekarang Tuhan yang promosikan. Ya, dia ingin melayani di morning worship. Oleh karena itu saya undang Bapak Ibu. Saya undang untuk hadir di morning worship jam 5 pagi di tempat ini. Ya, saya percaya berkatnya selalu dilimpahkan. Ya, kita bangkit diri, kita akhiri ibadah kita. Bapak, kami mengucap syukur, Tuhan baik, Tuhan sangat baik. Kalau kami ada di tempat ini bukan karena hebat kami, bukan karena kekuatan kami, tapi kami percaya semua karena kasih karunia Tuhan. Dan kami percaya waktu kami hadir di tempat ini tidak ada satu orang pun tidak diberkati. Semua diberkati dengan segala kebaikan Tuhan. Kami yang lemah pulang berbeda, kami akan kuat Tuhan. Yang jalan sempit, Tuhan akan buka jalan tol. Kami percaya Tuhan baik untuk setiap kami. Tuhan berkati setiap pelayanan Pastor Henok Wirianto Tuhan. Di mana dia berada, biar nama Tuhan dipermuliakan. Tambah-tambahkan hikmat-Mu, tambah-tambahkan urapan-Mu, otoritas-Mu, sehingga apa yang dia lakukan, biarlah sorga boleh bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan, berkati jemaatnya GBI Maranatha, Tuhan tambahkan, boleh bertumbuh baik secara kualitas maupun kuantitas. Tuhan berkati Bu Fani sebagai Ibu Gembala, Tuhan berkati anak-anaknya Tuhan, Tuhan berkati jemaatnya di GBI Maranatha. Terima kasih Bapak, kekasih Tuhan, sekarang angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah istrimu, diberkatilah suamimu.
Diberkatilah anak cucu mantumu. Diberkatilah orang tua mertuamu. Dan apa saja yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Beruntung nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian ini. Dan Allah sanggup segala kasih-Nya, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal. Berkat-Nya selalu dilimpahkan. Oh, berkat-Nya selalu dilimpahkan. Berkat-Nya selalu dilimpahkan. Amin. Selamat hari Minggu, berkat-Nya selalu dilimpahkan. Amin, amin. Stay safe, stay healthy, stay happy. Alami kebaikan-Mu, kasih setia-Mu sungguh nyata di hidupku. Kami umat-Mu datang untuk menyembah-Mu, membawa syukur dan pujian bagi-Mu. Sungguh besar, sungguh mulia kasih setia-Mu, Tuhan, kasih setia-Mu. Oh, berkat-Nya selalu dilimpahkan bagi semua yang dikasihi